Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Tuhan menuntun kita setiap hari dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama sebelum memulai kegiatan kita boleh mendengarkan sedikit sharing firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 8. Ini adalah kisah mengenai Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Di ayat 5 dikatakan, Yudas berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ayat 7 dan 8 kita lompat dulu. Yesus menjawab, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Di ayat 6-nya, karena ini adalah Rasul Yohanes yang menulisnya, Yohanes menyadari apa yang ada di dalam diri Yudas. Ya, di ayat 6 dikatakan, hal ini dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes melihat motivasi daripada Yudas ini bukan tulus karena mengasihani orang yang miskin, tetapi ada motivasi lain. Ya, Yudas melihat ada kesempatan untuk memperkaya dirinya itu lenyap karena sudah dipatahkan oleh jawaban Tuhan Yesus. Nah, orang-orang Farisi kalau kita melihat di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 15, bukan orang-orang Farisi yang mendekati Yudas untuk bisa menangkap Tuhan Yesus, tetapi Yudaslah yang menghampiri orang-orang Farisi untuk menawarkan Yesus kepada mereka. Nah, di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 15, di sana Yudas menawarkan kepada orang Farisi, "Apa yang kalian bisa tawarkan kepada saya kalau saya memberikan Yesus kepada kalian, menyerahkan Yesus kepada kalian?" Lalu orang-orang Farisi itu menawarkan 30 keping perak. Nah, pada zaman dulu 30 keping perak itu bukanlah suatu harga yang sangat mahal untuk bisa diberikan sepadan untuk menangkap Tuhan Yesus. Ternyata 30 keping perak pada zaman itu adalah seharga jumlah yang kecil, sama nilainya dengan harga seorang budak. Jadi pada waktu itu Yesus hanya dinilai sebesar harga seorang budak. Padahal semua orang tahu bahwa Yesus ini melakukan banyak sekali tanda-tanda heran dan mujizat. Namun pada saat itu Yudas tidak melakukan tawar-menawar untuk meminta harga yang lebih tinggi sebagai ganti menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi. Nah, dari sinilah kita akan belajar melihat bahwa pada saat Yudas menyerahkan Yesus kepada orang Farisi, motivasinya bukan lagi uang. Ya, motivasinya bukan lagi uang menjadi tujuan utama. Ketika Yudas bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai murid Tuhan Yesus, Yudas bersedia bergabung dan menerima ajakan Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Ini didasari oleh berbagai hal. Salah satunya yaitu yang pertama, kita mau melihat bagaimana Yudas melihat ketenaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu itu sangat dikenal banyak di tengah-tengah orang Israel. Dan Yudas merasa kalau dia mengikuti Tuhan Yesus, maka ketenaran Tuhan Yesus pun bisa dimiliki oleh Yudas. Nah, ini motivasi pertama yang ada dalam diri Yudas ketika dia bersedia mengikut sebagai murid Kristus. Di dalam Matius 17 ayat 27, ini kita akan melihat buktinya bahwa ketenaran Tuhan Yesus itu tidak menjadikan Tuhan Yesus kaya. Dalam Matius 17 ayat 27 dikatakan, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah seorang yang memiliki
banyak uang pada zamannya. Untuk bisa membayarkan pajak kepada pemerintah, Tuhan Yesus itu menyuruh muridnya untuk menangkap ikan. Dan di dalam mulut ikan itu ada uang yang dipakai untuk membayarkan pajak kepada pemerintah. Jadi ketika Yudas berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus itu bisa mendapatkan ketenaran, bisa menjadikan dia menjadi orang yang lebih kaya, ternyata hal ini salah besar. Nah, hal yang kedua yang membuktikan bahwa Yudas ini memiliki motivasi yang lain ketika dia bersedia menjadi murid Yesus adalah dia melihat kemahakuasaan Yesus, ya. Dan Yudas itu berharap bagaimana suatu saat nanti Tuhan Yesus akan bisa menggulingkan kekuasaan Romawi yang menjajah bangsa Israel pada masa waktu itu. Namun perkiraan yang kedua ini dalam pandangan Yudas ternyata salah juga. Dari dua hal ini sebagian hal yang kita lihat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang menjadi harapan daripada Yudas ternyata tidak ada satupun juga yang menjadi kenyataan. Dan akhirnya Yudas ini menjadi kecewa karena setiap harapan, setiap impian, setiap apa yang dia bayangkan ternyata bertolak belakang dengan apa yang menjadi kenyataan pada waktu itu. Dan ketika Yudas menjadi kecewa, kekecewaannya ini kemudian berlanjut dengan dia menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang Farisi untuk disalibkan. Apakah dari kisah ini kita tidak boleh menjadi kecewa? Ya, tentu saja dalam kehidupan kita di dunia ini, kecewa itu bisa datang kapan saja. Tidak melihat waktu, tidak melihat tempat. Kapanpun kecewa itu bisa kita alami. Tetapi yang Yudas alami adalah kekecewaan yang tidak diproses. Ya, mari kita belajar bagaimana kita bisa mengelola yang namanya kekecewaan. Ya, jangan sampai kita tinggal terlalu lama di dalam kekecewaan kita. Kekecewaan ini memang sulit untuk dideteksi. Ya, terkadang kita terlambat untuk menyadarinya bahwa diri kita tuh sedang mengalami kekecewaan. Entah itu kecewa kepada atasan di tempat kerja kita, entah itu kecewa kepada atasan di tempat pelayanan kita, entah kita kecewa kepada orang-orang yang kita harapkan bisa mendatangkan sesuatu keuntungan kepada kita. Ya, nah kekecewaan ini bisa terjadi kepada kita terhadap siapapun. Mari kita menyadari dengan cepat kecewa ini dan kita belajar mengatasi kekecewaan kita. Jangan sampai kita berakhir seperti Yudas yang pada akhirnya dia menyesal dan kemudian menggantung diri. Nah, mari kita belajar bagaimana kita mengatasi kekecewaan. Yang pertama adalah merendahkan diri sama Tuhan. Ya, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah satu proses di mana kita bisa introspeksi, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus di dalam diri kita itu menyingkapkan setiap hal yang kita tidak sadari, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita, di dalam batin kita. Mungkin kita merasa saya baik-baik saja, saya tidak punya masalah, saya tidak merasa kecewa dengan orang. Nah, itu menurut saya. Demikian juga dengan saya sendiri. Saya juga merasa diri saya baik-baik saja. Tetapi waktu kita memiliki sikap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus mengoreksi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus akan menyingkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalaupun itu mungkin ada kekecewaan, kita sanggup, Roh Kudus sanggup menyingkapkannya dan kita mulai membereskannya di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau terbuka sama Tuhan. Setelah Roh Kudus menyingkapkan segala sesuatunya dan ternyata didapati ada kekecewaan di dalam diri kita, mari kita terbuka sama Tuhan. Akui sama Tuhan. Tuhan, saya kecewa dengan keadaan di tempat kerja saya, dengan pemimpin rohani saya,
dengan rekan sepelayanan saya kecewa sama dia Tuhan. Yang seharusnya mungkin orang itu menjadi satu figur, satu teladan buat saya. Tapi ternyata orang itu malah melakukan hal yang sebaliknya dan membuat saya kecewa. Nah, hal ini mulai kita terbuka sama Tuhan, ya. Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang mengerti setiap keadaan kita. Dia tidak menghakimi kita, tapi Tuhan senang waktu kita terbuka dengan segala kelemahan kita di hadapan Tuhan, ya. Kembali saya ingatkan di dalam Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, kalau waktu kita cerita sama manusia, sama teman, mungkin teman belum tentu memberikan jawaban buat kita. Dan waktu kita menceritakan hal itu, belum tentu kita mengalami damai sejahtera dan jalan keluar. Tetapi waktu kita mencurahkan isi hati kita sama Tuhan, kita terbuka apa adanya sama Tuhan, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Maka kita akan mendapatkan kelegaan dan Dia Tuhan yang akan bekerja membukakan setiap jalan keluar, bahkan menyembuhkan setiap rasa kecewa kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengatasi kekecewaan, yaitu kita melepaskan pengampunan. Ya, melepaskan pengampunan ini kita jangan jemu-jemu melakukannya. Jangan kita menjadi bosan dengan mengampuni seseorang. Kenapa? Karena di Matius 18 ayat 23 dikatakan, Yesus menjawab pertanyaan Petrus tentang batas pengampunan dengan berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara hitung dalam kalkulator itu kadang nggak keluar di kalkulator karena digitnya udah lebih daripada batas maksimalnya. Nah, ini artinya apa? Bicara mengenai pengampunan, artinya itu adalah satu angka yang tidak terhitung. Setiap saat, setiap hari, mungkin setiap jam kita harus melepaskan yang namanya pengampunan. Ya, kita tidak bisa bilang, aduh kecewa jangan datang dong dalam hidup saya, itu tidak bisa. Dan kapan kecewa itu datang kita juga nggak tahu, ya, tidak terprediksi. Tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya, yang yaitu yuk mari kita lepaskan pengampunan kepada orang yang membuat kita merasa kecewa. Ya, jangan kecewa ini terlalu lama kita simpan di dalam hati kita, karena kekecewaan ini bisa menghambat panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kekecewaan ini akan membuat hidup kita mulai teralih daripada fokus panggilan kita, ya. Dan yang terakhir, bagaimana mengatasi kekecewaan, yaitu dengan menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, bukan kepada manusia. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah adalah sumber pengharapan kita. Waktu kita menaruhkan pengharapan kita kepada manusia, kita akan menjadi kecewa. Kita akan mudah menjadi kecewa. Tetapi waktu kita menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan, yang kita pandang fokus kita kepada Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita boleh hidup terlepas daripada kekecewaan dengan menaruh setiap pengharapan kita, impian kita, mimpi kita kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Dan kekecewaan ini tidak akan lepas di dalam hidup kita, ya. Setiap saat mungkin kita bisa mengalami yang namanya kecewa. Tetapi kita belajar, yuk mari kita cepat menyadarinya waktu kita sudah mulai kecewa. Dan jangan biarkan kekecewaan ini terus berlanjut di dalam kehidupan kita ataupun terlalu lama tersimpan di dalam hati kita. Karena Tuhan mau mengajar kepada setiap kita, biarlah hidup kita tetap hanya kita tetap menaruh pengharapan kita
di dalam Tuhan dan fokus kita hanya di dalam Tuhan. Karena satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan mengajar kami untuk kami terus berharap sama Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami saat ini Tuhan, apapun kondisi keadaan dunia saat ini Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan, tempat pengharapan kami, Kau tempat dan sumber kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kalau pagi hari ini kami ada kecewa di dalam hati kami, baik yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari, biar Roh Kudus mari Engkau berperkara dalam hati kami, singkapkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kami, agar kami boleh lepas dan terbebas dari rasa kecewa, sehingga kami tetap terus dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau sertai setiap aktivitas kegiatan kami, Kau yang menuntun setiap kami, ajar kami terus berjalan di dalam rencana-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.